So guys, welcome back to Up to Date Edian Channel. Nama gue Greg dan ini dia HP kedua yang resmi di Indonesia dari Realme. Masih dalam kelas entry level yaitu DC series, tapi HP ini tuh sangat menarik perhatian gue pribadi sampai-sampai kita buatin di segmen ini. Ya, buat kalian yang belum tahu, segmen ini gue buat ketika gue melihat suatu peningkatan yang sangat signifikan di HP tersebut. Jadi bukan video full review ya. Total ada 7 fitur yang mungkin bisa menjadi alasan kalian untuk membeli smartphone ini. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Ini dia HP pertama dari Realme Indonesia yang punya software pre-installed paling up to date. Softwarenya run di Android 11 dengan tampilan antarmuka menggunakan Realme UI 2.0. Jadi jelas ada peningkatan dan perubahan di user interface yang satu ini. Dimulai dari control center yang semakin gampang untuk diakses menggunakan satu tangan, personalization makin komplit sehingga kalian bisa ganti icon yang ada di control center, ngerubah bentuk third party icon, kecil besarin nama aplikasi yang di home screen, dan ganti warna tema secara keseluruhan. Lanjut lagi di bagian app switcher, sekarang ada icon kecil persis di bagian bawah aplikasi yang bisa memudahkan kalian untuk switching apps tanpa harus sering geser ke kiri ke kanan. Menurut gue ini nice attention to detail secara fungsi juga. Oh ya, ada lagi fitur Healthy Sleeping Habit yang terintegrasi dengan aplikasi Sleeping Capsule. Jadi ketika fitur ini nyala dan kalian udah set biasanya kalian tidur jam berapa, terus ada notifikasi yang masuk, ya kalian nggak akan keganggu sehingga nggak ngebangunin tidur kalian, which is good karena less distraction. Dan ya nggak cuma user interface yang semakin baru dan fitur baru aja, tapi dalam segi peningkatan kestabilan UI sekarang meningkat sebesar 32% dan responsif UI-nya itu punya frame rate yang lebih stabil sebesar 17%. Jadi intinya Realme UI makin kesini makin enteng dan makin lancar atau mulus. Nice. Di bagian performa Realme C series akhirnya bisa meningkat lagi dikarenakan HP ini menggunakan chipset kelas entry level gaming, yaitu Helio G70 dengan sistem fabrikasi 12 nanometer dan Antutunya bisa hit di angka 195 ribuan yang tinggi. Tapi nggak cuma dalam segi angka yang tinggi aja, dalam segi performa pun menurut gua ini bagus. Di tes pakai game Genshin Impact, surprisingly ini cukup stabil. Dapat settingan di default plus 30 fps, walaupun di awal 1 menit gua ngerasain stutter, patah-patah dan nggak fully 30 fps, tapi makin lama makin dimainin, ini bisa konstan lock di angka 24 fps, dan kalau dipakai jurus rame pun frame drop signifikan minim banget gua rasain. Oh ya, untuk suhu pun menurut gua ini masih dalam panas wajar aja. Jadi Genshin Impact bisa dilibas. Game kedua yang gue coba adalah PUBG. Bisa dapat settingan grafik di balance dengan opsi frame rate tertinggi mentok di ultra dengan konsistensi FPS yang ditawarkan udah bagus, stabil, nggak sering frame drop. Dan untuk ukuran gyro software menurut gua ini masih cukup responsif walaupun tentu ada delaynya. Intinya Helio G70 tidak pernah mengecewakan dalam segi performa dan suhu. Oh ya bang, untuk multi-touch dan touch responsivity yang ada di HP ini gimana? Unit yang sekarang gue pegang, multitouch-nya aman. Jadi kalau dipakai gaming, 4 jari masih aman. Tapi dalam soal touch responsivity, ini ada delay-nya yang cukup berasa. Jadi gue berharap semoga Realme bisa memberikan software update untuk fix touch responsivity-nya ya. Bahan material back cover sampai ke frame HP ini tentu terbuat dari polikarbonat. Tapi ada dua hal yang menarik perhatian gue. Pertama, desain. Memang penempatan lokasi sensor sidik jari dan kameranya itu tidak berubah sama persis kayak pas pertama kali Realme C11 keluar. Tapi untuk finishing design mirip kayak Realme 7 di mana ada dua tone texture berbeda. Di pinggir kiri ada garis plus logo Realme yang embossed. Dan di bagian kanan ada stripe design dengan tekstur garis-garis yang bergradasi mengkilat. Atau ini namanya geometric art design. Menurut gua ini unik. Dan kedua, faktanya Realme C25 adalah HP pertama yang mendapatkan sertifikat strong durability dari TÜV Rheinland. Maksudnya apa bang? Ya, HP ini bisa diklaim tahan banting. Dan kalau misalkan kena benda yang berat, HP ini tuh nggak cepet rusak. To be honest, gue penasaran banget pengen ngetesin durability HP yang satu ini. Kalau misalkan video ini bisa hit 1000 like,
langsung aja kita tes. Jadi make sure kalian like sebanyak-banyaknya di bawah sini ya. Jatuh. Aman guys, aman. Kamera belakang di HP ini membawa setup triple kamera dengan konfigurasi primary lens menggunakan resolusi 48 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.8. Terus ada 2 megapiksel macro lens dan 2 megapiksel depth sensor. Di awal, to be honest, untuk hasil fotonya gua nggak expect apa-apa. Tapi pas pertama kali ngeliat hasil fotonya, gua impress sih. Detail yang ditangkap itu beneran tajam banget, walaupun jelas ada berasa banget extra software sharpening. Warna mendekati natural, dynamic range-nya bagus, shadow dapet, dan untuk highlight ya oke aja walaupun masih bisa di-improve lagi. Dan untuk low light, karena bukaan cahaya secara angka ini kecil ada di f1.8, jadi cahaya yang ditangkap dan detail yang ditangkap juga bisa bagus even dalam kondisi yang kurang cahaya. Walaupun emang dalam segi warna jadi kurang natural. Saran gua kalau kalian mau ngejar warna yang lebih natural, pindah ke mode 48 megapiksel aja, maka warna bisa mendekati natural. Tapi kalau misalkan mau lebih natural, pindah ke mode nightscape. Karena nightscape gak cuma ngangkat detail yang lebih tajam atau cahaya yang lebih terang juga, tapi warnanya itu menurut gua ini semakin natural sesuai apa yang gua lihat. Jadi intinya, untuk hasil foto di daylight dan low light, gue surprise sih, ini bagus untuk kelas HP entry level. Nice. Kapasitas baterai di HP ini memang jumbo, yaitu menggunakan 6000 mAh. Dan untuk screen on time setelah dipakai intens, yaitu dengan pemakaian game Genshin Impact dan PUBG berjam-jam di koneksi Wi-Fi, scrolling Instagram berjam-jam dan nonton YouTube berjam-jam menggunakan seluler data, hasilnya bisa nyentuh screen on time 13 jam 37 menit dengan standby mencapai 1 hari 5 jam 50 menit. Itu masih ngisain baterai 2%. Intinya udah awet. Dan untuk pengisian daya ulang, untungnya support teknologi 18 watt fast charging. Jadi gue coba ngecharge dari angka 7 sampai 100% fully charge, makan waktu 2 jam 54 menit. Memang bukan yang paling kencang, tapi at least lebih better ketimbang regular 10 watt. Oh ya, untuk port charger tentu udah menggunakan Type-C ya, jadi udah kekinian. HP ini ada dua varian yang masuk di Indonesia, yaitu 4/64GB dan 4/128GB. Walaupun HP ini punya opsi 128GB yang gede, tapi day expansion-nya masih tersedia triple slot tray. Artinya, kalian bisa taruh dua nomor bersamaan yang support dual 4G plus VoLTE asalkan provider yang support, dan nambahin ekstra memori menggunakan microSD yang mendukung sampai 256GB. Jadi nantinya kalau kalian ambil varian terendah HP ini, tenang, kalau memori habis tinggal upgrade aja, nggak usah pusing lah. HP ini tentu masih membawa sensor sidik jari konvensional yang posisinya itu ada di bagian belakang atas tengah, jadi udah gampang dijangkau. Tapi kenapa ini bisa jadi alasan untuk membeli smartphone ini bang? Jawaban dari gua ada di performanya. Bener-bener cepat. Sekali tap langsung masuk tanpa ada screen delay-nya. Kayak bener-bener responsif, akurat juga. Bisa gue bilang ini adalah fingerprint tercepat yang pernah ada di Realme C series. Cepatnya itu mirip kayak Realme Narzo 30A kemarin. Mantap sih ini. So guys, itu dia 7 hal dan fitur yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian untuk membeli Realme C25 terbaru ini. Buat yang penasaran sama durability testnya, jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya. Karena kalau misalkan video ini mencapai 1000 like, nanti akan kita buatin video terpisah. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.